Kelakuan MUNAFIQIIN, KAFIRIIN dalam Islamofobia Eko Kuntadi, dan orang-orang semacamnya, mengaku sebagai muslimin, namun mengunggah aneka hinaan terhadap Islam. Banyak asatis dihinainya, padahal mereka hanya sedang menerangkan, menjalankan ajaran Islam, agama ketuhanan yang Maha Esa sejak awal zaman dengan 124.000 nabi ini. Terakhir, dia menghina tafsir Al-Quran, dari kitab Imam Ibnu Katsir, murid terkenal Imam Ibnu Taimiyah, selain Imam Ibnul Qayyim, yang dibacakan oleh Ustazah Ning Imas Pondok Pesantren Lirboyo, yang dimuat di situs Nu. Yang pondok pesantren ini sangat dihormati juga di kalangan Nahliyin Nu pada khususnya, dan kaum muslimin NKRI pada umumnya. Artinya, dia sebenarnya menghina Islam, agama ketuhanan yang Maha Esa, serta kaum muslimin, menghina Imam Ibnu Katsir dan karyanya yang sejak hampir 1000 tahunan dihormati kaum muslimin, menghina Ustazah Ning Imas, dan menghina kaum Nahliyin Nu. Lalu setelah banyak orang menjadi murka, dia berkata bahwa dia hanya bercanda soal agama. URL yang demikian, sebenarnya, sudah kafir, setelah mengaku beragama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ****. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau, bercanda, dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah, dan ayat-ayatnya, serta Rasul-Nya, kamu selalu berolok-olok? ***. Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu, karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Quran Surat At-Taubah ayat 65-66, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. ***. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah, patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau, Muhammad, melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Quran Surat An-Nisa ayat 61, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. ***. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah, kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa, ayat 142, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. ***. Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 145, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Tanda orang munafik itu, 3. 1. Apabila ia berucap, berdusta. 2. Jika membuat janji, berdusta. Dan 3. Jika dipercayai, mengkhianati. Hari Al-Bukhari, Kitab Iman, Bab Tanda-Tanda Orang Munafik nomor 33 dan Muslim, Kitab Iman, Bab Penjelasan Sifat-Sifat Orang Munafik nomor 59. Menurut riwayat lain, dan apabila ia mengerjakan puasa dan sholat, ia menyangka bahwa dirinya seorang Muslim. Hadis riwayat Muslim, Kitab Iman,
bab penjelasan sifat-sifat orang munafik nomor 59. Karena itu juga kaum munafikin amat dimurkai. Mengaku sebagai muslimin, tetapi malahan menghancurkan prinsip Islam. Mempermainkan Islam, bersekutu dengan musuh para nabi dan rasul. Pengkhianat. Karena itulah pula, kaum muslimin tak selalu harus tinggi kuantitas, namun lebih kepada tinggi kualitas. Apalagi di masa menjelang puncak akhir zaman kini. Ingatlah pelajaran Perang Badar yang diikuti sedikit muslimin berkualitas, yang benar-benar berislam, beriman, berihsan, dan dimenangkan kita. Berbeda dengan saat Perang Uhud, dan juga, karenanya, sebelum mampu membebaskan Palestina, maka Panglima Salahuddin Al-Ayyubi dan tim pasukannya membersihkan kaum muslimin dari munafikin dulu, utamanya dari kaum Syiah Mesir. Barulah beliau dan pasukannya ke Darussalam, Palestina dan sekitarnya, untuk menuntut keadilan, untuk membebaskannya, dan alhamdulillah, sukses. Mari belajar, juga belajar dari sejarah, agar tak mengulangi kesalahan kaum terdahulu. Ini juga perintah Allah.